Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis regresi sederhana dan perhitungan koefisien korelasi ya. Jadi untuk yang pertama ini yang akan saya bahas adalah tentang analisis regresi sederhana di mana di sini hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jadi makanya dikatakan regresi sederhana jika variabelnya lebih dari dua, yaitu maksudnya variabel independennya lebih dari satu ya, atau dua, tiga, empat. Nah, itu maka regresinya bukan sederhana, tetapi regresinya sudah berganda karena lebih dari satu. Oke, pengertian regresi yang pertama yaitu regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Ada yang menyebutkan variabel dependen dan variabel independen dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebasnya. Jadi, kalau nanti mahasiswa ketika nanti di semester berapa ya? Semester 5 mungkin ada metopen, semester 6 ada metopen, terus ingin menyusun skripsi, pengen melakukan hitung-hitungan, pengen menganalisis pengaruh dari faktor internal dan eksternal terhadap profitabilitas bank syariah misalnya. Nah, berarti nanti mahasiswa harus ngerti nih tentang regresi karena di sini sudah dijelaskan ya bahwa untuk menjelaskan ya ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya atau variabel dependen dan variabel independen. Nah, ini contoh penerapan analisis regresi ya. Di sini contohnya adalah yang pertama, analisis regresi antara pendapatan dengan konsumsi rumah tangga. Jadi nanti apakah ada pengaruh antara pendapatan dengan tingkat konsumsi rumah tangga? Secara teori harusnya ada ya. Tapi ketika diuji bisa jadi teorinya tidak apa ya? Tidak berhasil gitu. Artinya ada suatu gap atau permasalahan di mana antara teori dengan kenyataan itu ternyata berbeda. Terus selanjutnya regresi antara harga terhadap penjualan barang. Jadi nanti mengukur apakah dengan tingginya harga, maka penjualan barang akan menurun. Nah, apakah dengan rendahnya harga, maka penjualan barang akan meningkat. Nah, ini nanti akan dianalisis ya, apakah harga berpengaruh terhadap penjualan barang. Analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Jadi benar juga nih. Jangan-jangan besok setelah mahasiswa lulus S1 ketika upahnya rendah maka tidak mau bekerja. Bisa jadi nanti ada nih pengaruhnya antara tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Artinya mahasiswa lulusan S1 ketika digaji 750.000 mereka tidak mau dengan alasan saya sudah S1 ya. Tetapi yang namanya rezeki tidak akan kemana kok, tenang aja. Sama seperti saya dosen PTS, jadi harus ya sabar dulu sampai akhirnya bisa lolos CPNS tahun ini kan. Lanjut lagi, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Nah, kira-kira ada nggak sih ngaruhnya tingkat suku bunga bank sama harga saham? Apakah semakin besar suku bunga bank, maka nanti harga saham akan semakin menurun karena banyaknya orang yang menginvestasikan uangnya, bukan menginvestasikan, menyimpan uangnya ke bank daripada menginvestasikan ke saham, sehingga harga saham menjadi menurun ya. Nah, ini nanti bisa dianalisis menggunakan analisis regresi. Dan yang terakhir, regresi antara biaya periklanan dengan volume penjualan perusahaan. Jadi, bagaimana sih berapa total biaya untuk melakukan iklan dan berapa nanti volume penjualan yang didapat oleh perusahaan? Apakah nanti pengaruhnya positif signifikan ataukah negatif signifikan? Nah, itu nanti bisa dianalisis menggunakan regresi, tapi ini hanya teori saja. Nanti kita fokus kepada hitung-hitungannya. Nah, ini ada istilah notasi variabel, jadi ada banyak ya. Maksudnya ada banyak banyak yang menyebutkan ya, ada dependent variable, independent variable, explain variable, explanatory variable, ada prediktan, ada prediktor, ada regression, ada regressor ya. Jadi nanti nih ada respon, ada stimulus or control variable. Jadi nanti sebenarnya sama saja. Ini tergantung buku teks yang
menulis ya, tergantung penulisnya mau pakai yang mana, tapi sama saja. Cuma maksudnya di sini adalah ketika kalian menggunakan variabel tergantung atau dependent variabel, maka lawannya adalah independent. Ketika kita pakai prediktan ya kita pakainya prediktor. Ketika regression ya regresor. Jangan nanti regression kita pakainya independent. Itu nggak cocok ya. Nggak cocok. Jadi ini maksudnya istilah dan notasi variabel dalam regresi. Nah, ini persamaan regresi. Jadi persamaan sederhananya adalah Y sama dengan A plus BX plus. Nah, ini adalah nilai residu ya, E. Ya, E, nilai residu. Jadi Y-nya itu adalah nilai yang akan diramalkan atau variabel dependennya. A itu konstanta, B itu nilai koefisien dari regresi, dan X adalah variabel bebasnya. Nah, untuk mencari nilai A dan nilai B, ya, rumusnya ada di sebelah kanan. Untuk mencari nilai A, rumusnya adalah jumlah Y dikurangi B dikali jumlah X dibagi N. Artinya di sini ada notasi B, berarti yang harus kita cari terlebih dahulu untuk mencari persamaan regresi adalah B-nya dulu. Nah, ketika melihat rumus seperti ini mungkin akan sedikit yang geliyeng sedikit ya, cuman tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dipraktekkan itu akan mudah. B itu adalah N. N itu nanti banyaknya data ya. N dikali dengan jumlah XY atau sigma ya. Sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Beda ya nanti antara jumlah X kuadrat dengan jumlah X dikuadratkan. Jadi nanti mahasiswa akan ada soal yaitu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Kemudian berarti nanti kita akan memperbantukan tabel. Tabel bantuan seperti nanti akan ada tabel X kuadrat, akan ada tabel X dikali Y. Oke. Kalau hanya menerangkan rumus maka akan pusing. Kita coba ke contoh soal. Ada soal nih, ada X 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22. Y-nya 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77. Pak, kok nilainya besar-besar banget? Nanti kalau mengkuadratkan gimana? Bakalan lama. Ya, enggak apa-apa. Kalau menggunakan software ini akan dengan cepat ketemu berapa garis, bukan berapa garis regresinya ya. Bagaimana garis regresinya. Tapi kalau manual ya harus pelan-pelan. Tapi kalau menggunakan perbantuan software Excel, pasti juga lebih cepat lagi ya. Jadi terserah mahasiswa nanti menggunakan kalkulator biasa atau menggunakan Excel untuk menghitung ini. Nah, anggap saja ini adalah hasilnya. Kan kalau tadi untuk Y kuadrat itu belum diperlukan ya, karena nanti Y kuadrat ini diperlukan untuk menghitung koefisien regresi. Jadi sebenarnya sementara untuk regresi adalah Y, X kali Y, dan X kuadrat. Karena yang dibutuhkan adalah jumlah Y, jumlah jumlah X dikali Y, dan jumlah X dikuadratkan. Ya, jumlah X kuadrat, jumlah X dikuadratkan, dan jumlah X kuadrat. Nah, di sini sudah ada semua. Setelah kita hitung ya, karena ini kan datanya. Ini tadi datanya ya. Terus kita buat tabel seperti ini. Jadi cukup sampai yang ini ya. Cukup sampai X2, X kuadrat, karena Y ini sengaja saya buat untuk nanti yang contoh korelasinya. Nah, ya sudah kita hitung saja. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jumlah XY. Berapa jumlah XY-nya? 15032. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. 15032 dikurangi jumlah X-nya 192, jumlah Y-nya 609. N-nya kok 8, dari mana? Jumlah datanya ya ada 8. 8X dan 8Y gitu maksudnya ya. Dan yang di bawah dibagi N dikali 4902 untuk jumlah X kuadrat atau sigma X kuadrat, dan sigma X dikuadratkan adalah 192 kuadrat, sehingga hasilnya coba nanti dihitung ya, dicek dihitung menggunakan kalkulator, siapa tahu perhitungan saya salah. Hasilnya adalah 1,497. Itu ketemu B-nya.
ketemu B-nya. Nah, terus A-nya gimana ya? Tinggal dimasukkan saja. Jumlah Y kan sini sudah ketahuan. 609 dikurangi 1,497 dikali dengan jumlah X 192 dibagi 8. Hasilnya adalah 40,082. Nanti tinggal dicek. Terus garis regresinya seperti apa? Kan garis regresi adalah Y sama dengan A plus BX plus residu. Jadi A-nya ini 40 ditulis ya. Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 B-nya. X plus nilai residu ya. Jadi nanti yang paling penting adalah tugasnya nih, mencari garis regresi sederhana. Oke, lanjut. Nah, ini nanti ada soal. Silahkan nanti dikerjakan ya, dikerjakan dan dikumpul di dalam Google Classroom atau mungkin nanti akan ada tambahan dari ebook, tinggal dilihat saja di dalam Classroom. Oke, ini ya soalnya hanya satu. Kita lanjut ke analisis korelasi sederhana atau menghitung koefisien korelasi. Apa sih korelasi itu? Nah, di sini korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel, bukan mengukur keeratan hubungan antara dua insan sejoli ya, laki-laki perempuan gitu ya. Enggak seperti itu ya, tapi ini ilmiah gitu ya. Statistik, data-data statistik. Ada nggak nih hubungan antar variabel? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di metode penelitian. Terus di sini ukuran yang menyatakan keeratan hubungan adalah koefisien korelasi. Makanya tadi saya bilang kita akan mencoba belajar menghitung koefisien korelasi dan koefisien ini bernilai antara minus 1 sampai dengan positif 1. Artinya apa? Tidak ada nilai koefisien korelasi yang lebih dari 1. Kalau mahasiswa menghitung mendapatkan nilai lebih dari 1 berarti mahasiswa salah. Enak kan dosennya kalau ngoreksi. Oke? Selanjutnya, sebuah langkah yang sangat bermanfaat dalam melihat hubungan antar dua variabel adalah menampilkan informasi data ke dalam bentuk diagram pencar. Jadi, ini hanya sekedar teori ya, jadi perbantuannya itu menggunakan diagram pencar namanya. Nah, lanjut lagi, di sini ada hubungan antar variabel tadi ya, ada hubungan searah, positif, ada hubungan bersifat kebalikan, negatif, dan tidak ada hubungan. Nah, ini hubungan searah atau positif tinggal dibaca saja. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y yang searah. Jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula. Dan sebaliknya, apabila variabel X berkurang, maka variabel Y juga ikut berkurang. Contohnya, hubungan antara pengeluaran iklan dan jumlah penjualan. Apabila ternyata pengeluaran iklannya itu lebih besar, maka bisa mempengaruhi jumlah penjualan kalau hubungannya positif. Nah, di situ juga sama hubungan antara penghasilan dan pengeluaran atau konsumsi ya. Jika berhubungan positif ketika penghasilan naik, maka konsumsi juga akan naik. Nah, ini. Jadi nanti istilahnya distribusinya itu positif ya ke arah kanan. Jadi kalau mahasiswa belajar mikro kan ngerti ya, atau mungkin matematika ekonomi bahwa sisi mana-mana yang dikatakan negatif ya. Kalau ini kan positif di sisi sebelah kanan. Lanjut lagi, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Nah, tinggal dibaca saja. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen pada arah yang berlawanan. Jika variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang atau sebaliknya. Jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Karena di sini hubungan negatif atau kebalikan. Nah, contohnya hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Biasanya semakin tinggi usia kendaraan, maka tingkat harganya semakin menurun. Dan di sini ada contoh antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Biasanya harga barang yang mahal, maka permintaan juga akan ikut turun. Makanya di sini bersifat kebalikan atau negatif. Nah, makanya gambarnya seperti ini. Oh, ternyata yang dimaksud negatif itu kurva ya. Kurvanya bergerak. Kalau ini kan dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau tadi positif dari kiri bawah ke kanan atas.
Nah, ini tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependennya atau Y. Contohnya, hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Oh, ya nggak ada hubungannya juga ya. Semakin banyak mengkonsumsi pangan, emang semakin tinggi gedung ya nggak ada hubungan. Makanya aneh juga ini ya ngasih contohnya saya. Lanjut lagi. Nah, ini hanya sekedar ya gambar ya, tidak perlu dijelaskan. Nah, ini perbedaan antara regresi dan korelasi. Kalau korelasi itu menunjukkan sekedar hubungan, kalau regresi itu hubungan yang ada pengaruhnya. Terus kalau di sini dalam regresi ada istilah tergantung dan variabel bebas. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Nah, rumusnya lebih rumit karena di sini ada akar. Biasanya mahasiswa kalau sudah ketemu akar tuh pusing, pusing dan sebenarnya kalau melihat seperti ini pasti pusing, benar-benar pusing karena apalagi orang-orang yang nggak suka dengan matematika, dengan hitung-hitungan melihat ini pasti pusing langsung. Kok susah banget kayaknya dengan simbol-simbol semacam ini. Tapi itu hanya mindset mahasiswa. Tapi kalau kita sudah tahu selahnya pasti gampang sekali untuk menghitung seperti ini ya, untuk menghitung seperti ini. Jadi ini rumus koefisien korelasi. Nah, di sini sudah ada ya tambahan y kuadrat. Nah, kalau di sini agak sedikit banyak nih datanya. Ada x kali y, ada x kuadrat sama y kuadrat. Nah, contoh soalnya kita pakai soal yang sama. Karena sama, maka saya next saja ya, saya skip saja nih, soalnya sama. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah-jumlah ini ke dalam rumus koefisien korelasi dan kita hitung berapa nilai koefisien korelasi yang didapatkan. Nah, ini setelah kita masukkan ke dalam rumus dan setelah dihitung, nah, ketemulah hasilnya 0,899. Berarti ini hubungannya sangat kuat ya. Hubungan antara variabel X dan Y, antara variabel dependen dan variabel independen cukup kuat atau sangat kuat karena nilainya lebih dari 0,8 ya. Biasanya kalau lebih dari 0,8 itu dikatakan sangat kuat. Maksudnya ada korelasi yang kuat antara variabel X dan Y. Ini nanti tinggal dihitung ya. Mahasiswa menghitung menggunakan kalkulator boleh, menggunakan Excel boleh, dan dicek apakah perhitungan saya benar atau tidak. Jadi ini nanti tinggal mahasiswa coba sendiri ya. Dan ini ada latihan, ada dua soal. Ini yang pertama, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di Google Class. Oke, sudah ya. Dan yang kedua adalah ini. Jadi untuk video tentang materi korelasi dan regresi cukup sampai di sini karena kita mata kuliah pengantar statistik. Untuk tingkatan yang lebih ekspert lagi, yang lebih dari dua variabel independen bisa nanti kita bicarakan di forum chat untuk lebih lanjutnya ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa tidak mudah berputus asa dan mudah-mudahan mahasiswa lulus dengan nilai yang baik dan sebentar lagi kita akan UAS dan dipersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi UAS mata kuliah pengantar statistik karena membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi ya. Jadi jangan nanti alasan sinyal, alasan nggak ada penggaris, nggak ada kalkulator ya. Di segala sesuatunya harus dipersiapkan karena akhir Desember kita akan melaksanakan UAS. Mungkin soalnya nanti akan saya pilih mungkin probabilitas yang Z tadi atau mungkin ada beberapa probabilitas yang sudah dipelajari ditambah dengan regresi korelasi dan mungkin nanti akan ada materi-materi yang belum saya sampaikan. Itu saja dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.